Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bedah atau review toko yang ke-63. Jadi ini dari sisi front end ya teman-teman. Ini yang mau segmen setiap hari Senin jam 19.30 insya Allah, yaitu studi kasus buat saya, dan saya bikin juga kontennya di sini. Dan buat yang mau dibedah tokonya, bisa isi Google Form di ganirozaki.com, itu free. Tapi ada juga yang bayar. Kalau yang bayar bedah tokonya dari sisi back end ya, alias dari bisa seller center, laporan keuangan, atau mungkin Facebook Ads-nya mau dibedah, boleh, tapi bayar. Karena apa? Karena susah. Karena ngerjainnya butuh 2 sampai 3 hari, dan saya ngerjainnya nggak sendirian. Dan knowledge yang saya dapat itu yang saya jual. Syukur-syukur hasil bedah toko tersebut bisa ngasih insight bagus buat yang punya toko. Sebenarnya paling benar itu hasil bedah tokonya itu hanya mempercepat belajarnya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan untuk belajar tahu ROAS butuh 1 tahun gitu belajar otodidak, tapi kalau dibedah jadi cuma 1 minggu, 2 bulan, dan seterusnya. Oke, jadi promosi ya. Oke ya, yang mau gratis bisa isi Google Form di ganirozaki.com. Yang mau bayar juga silahkan, ada di ganirozaki.com. Alhamdulillah. Jadi minggu ini yang mau saya bedah adalah satu toko namanya Akabiru. Nama dia Akabiru. Dia komentar di Google Form, dia perlu di scale up. Dia pengen di scale up. Nih, perlu scale up. Komentarnya sederhana, perlu scale up. Wah, keren nih, saya bilang mau perlu scale up. Lalu saya cek aja tokonya yang di Shopee. Ini tokonya 4 tahun, ulasannya 16.000. Ya lumayan lah, level medium lah. Ada yang level super tinggi. Minggu lalu ya saya review ya, baru 6 bulan dan 16.000 ulasan, luar biasa. Yang belum nonton silakan tonton video saya minggu lalu yang saya review toko TWS, yaitu toko namanya Cantik Life Indonesia. Itu toko keren banget. Ini Akabiru Store. Beliau ini jualannya adalah jilbab, topi, dan ini bagus, dia punya USP. Unique selling point-nya adalah bisa bordir nama. Memang nggak hanya dia tokonya, cuman dia sudah setidaknya membedakan dia dengan toko-toko jilbab yang lain, toko-toko topi yang lain, sama toko-toko peci yang lain, karena dia bisa bordir manual. Nah, lanjut. Pertama, konsep dulu. Scale up itu apa sih? Jadi banyak ya definisinya. Scale up itu yang jelas ada kenaikan ya. Nah, buat saya ada boleh banget nggak sepakat. Jadi buat saya scale up itu yes, naikin omset. Jadi yang ini itu omset. Tapi costnya juga nggak naik. Sorry, costnya tidak senaik omsetnya. Ini bagi saya scale up. Artinya si selisih omset sama costnya itu melebar. Melebar kayak gini. Ini bagi saya scale up. Anda boleh nggak sepakat. Kalau misalkan omsetnya stabil, lalu costnya menurun, ini juga memperbesar sih, tapi memperbesar margin ya, keuntungan jadi lebih besar. Tapi buat saya ini bukan scale up. Scale up itu harus kayak gini, omsetnya naik, costnya nggak senaik si omset. Karena bahaya kalau misalkan omset naik tapi costnya nyalip kayak gini. Ini bukan scale up, ini bakar uang. Scale up secara penjualan, secara GMV, tapi nggak scale up secara profit juga nggak sehat. Apalagi kasusnya kita sebagai UMKM ya. Beda cerita kalau misalkan startup atau korporat yang duitnya tebal, itu beda cerita. Tapi kalau level kita, UMKM, saran saya definisi scale up-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika omset naik, cost-nya tidak senaik omset. Nah, kalau kasus produksi Akabiru ini, beliau ini kan tokonya apa ya? Custom. Custom ya, satuan. Jadi kalau ada yang order nih, order rajut atas nama Gani, dia bordir atas nama Gani, atas nama Akhtar, ini dia bordir atas nama Akhtar, dan seterusnya. Itu handle-nya manual. Itu handle-nya satu-satu. Artinya apa? Saya yakin kalau misalkan nanti katakanlah si masnya sudah dapat 1.000 order, 1.000 nama kan? Artinya costnya bertambah. Beda halnya kalau nggak ada custom nama. Kalau ada 1.000 order per hari ya, bisa cari vendor yang lebih murah, bisa punya bargain, nyari kain yang lebih murah, bahan baku yang lebih murah, dan seterusnya. Tapi karena ini custom nama, kayaknya bisa lebih murah ya, karena mencari yang karena belinya lebih banyak gitu. Cuman bordernya tetap satuan. Bordernya tetap satuan karena ada 1.000 nama.
Sehingga praduga saya bisnis modelnya atau produknya si Akabiru ini akan susah di scale up karena ketika omsetnya naik, cost juga naik. Jadi selisih ini antara cost sama omset sama beban, ini akan sama terus. Mau 10.000, 10.000, selisihnya akan sama terus. Nah, artinya marginnya statis. Oke, gede, nominalnya gede. Margin itu kan persentase ya. Oke, nominalnya gede, profitnya gede, tapi marginnya statis. Ketika margin statis, kita ruang untuk inovasinya sempit. Karena kita jadi nggak pikiran misalkan mau bikin bisnis baru, launching produk baru, explore orang baru dan seterusnya. Karena nggak ada duitnya, nggak ada profitnya. Itu dia. Makanya penting punya profit karena untuk diputerin lagi untuk dapetin inovasi. Kalau marginnya statis kayak gini, saya khawatir inovasinya nggak bisa dilakukan, jadinya nggak scale up juga. Jadi mohon maaf buat yang punya toko, saya agak pesimis dengan tokonya untuk bisa scale up. Definisi saya. Oke, tapi secara umum, scale up itu gimana caranya? Paling umum ya otomasi ya. Otomasi biasanya pakai mesin umumnya karena gara-gara apa? Mesin uap, mesin steam. Mesin uap kan kita jadi scale up semuanya ya. Jadi produksi jadi lebih cepat tanpa harus orang harus sakit kalau mesin enggak dan seterusnya. Gara-gara mesin uap ini kita scale up otomasi. Lalu kalau mau scale up usahakan fixed cost ya, jangan variable cost. Variable cost tuh jadi misalkan kalau teman-teman ngejualnya 1.000, terjual 1.000, ada costnya 1.000 kali sekian. Nah, umumnya ini masalah gaji ya, masalah gaji tim. Kalau timnya digajinya fix misalkan mau omset 100 miliar, omset 1 miliar, gajinya tetap fix aja. Oke, ada beberapa bonus tapi bukan yang utama. Itu salah satu peluang untuk scale up. Beda halnya kalau omset 100 miliar, gaji juga gede banget gitu. Oke, itu memang jadi seru buat karyawan, tapi secara bisnis, secara umum nggak bisa scale up. Nanti ya gitu, memang faktanya gitu ya. Terkesan jahat, tapi memang faktanya gitu. Makanya korporat yang rata-rata gajinya itu fix ya. Mereka sering melakukan training-training sehingga kualitas SDM-nya bertambah. Itu harapannya biar scale up. Karena gajinya sama nih, ada satu karyawan gajinya katakanlah 20 juta sebulan. Gajinya bulan depan sama, tapi di bulan ini dikasih training sehingga kualitas kerjanya lebih baik. Itu harapannya nge-scale up omset selisih tadi ya, selisih omset dan cost-nya si perusahaan. Mudah-mudahan paham. Lalu yang ketiga, secara umum untuk scale up itu cari loyalty ya. Atau kalau paling mafhum kita dengarnya branding. Jadi kalau ada orang udah banyak yang loyal ke produk kita, ke brandingnya berhasil, artinya mereka akan repeat order terus. Kita nggak perlu keluarin biaya untuk memarketingkan ke dia lagi. Itulah namanya scale up. Lalu yang keempat yang paling susah menurut saya scale up organik ya. Kalau kita bisa nemu organik, contohnya viral di TikTok tiba-tiba tanpa ngiklan, itu kan scale up. Marketingnya nggak keluar banyak karena viral sendiri, omset jelas naik. Oke, itu aja tentang scale up ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang nonton dan buat yang punya toko Akabiru. Mohon maaf, mungkin nggak solutif ya. Cuman ini saya menjelaskan definisi scale up buat saya dan pandangan saya tentang scale up. Dan ini studi kasus. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.